Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan teman-teman dengan saya Iwa Sungkawa. Saya dari Universitas Widyatama. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan kita di sini mau mewawancarai tokoh inspiratif pengusaha muda yang mungkin di Kota Bandung. Beliau ini adalah owner dari Onderdil Gitar yang ada di Kota Bandung. Teman-teman, kita udah di dalam tokonya, lalu kita mungkin langsung aja berbicara langsung dengan narasumber kita, Pak Bayu, selaku owner dari Onderdil Gitar. Teman-teman, kita udah bersama narasumber kita. Nanti kita banyak ngobrol-ngobrol terkait nanti sosok inspiratif di Kota Bandung. Beliau adalah owner dari Onderdil Gitar yang ada di Bandung, yang di alamat yang berjalan Jalan Sarimadu, Blok 25, nomor 22 di Kota Bandung. Kalian teman-teman kalau misalkan mau beli gitar, ada di sini banyak, sama aksesorisnya juga bisa. Kebetulan beliau adalah owner dari Onderdil Gitar. Perkenalkan dulu Pak, namanya. Terima kasih atas kunjungannya. Nama saya Bayu, saya pemilik toko Onderdil Gitar Sports yang ada di Jalan Sarimadu nomor 22. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang bisnis Bapak nih, terkait bagaimana awal toko Onderdil Gitar ini berdiri? Ya, jadi toko Onderdil Gitar ini dirintis dari tahun 2014. Lama berarti ya Pak ya? 11 tahun. Nah, latar belakangnya adalah karena waktu itu saya masih kerja sebagai karyawan di satu perusahaan. Nah, tapi ada keinginan juga untuk menjadi wira swasta. Jadi waktu itu saya berpikir kita mau jualan apa, dan saya berpikir bahwa sebaiknya kita jual apa yang kita sukai. Hobi mungkin ya Pak. Hobi. Kebetulan saya di sini hobi dengan gitar gitu kan. Kakak saya juga yang ikut dari awal ikut dengan toko ini, hobi dengan gitar. Akhirnya waktu itu saya menyisihkan sebagian dari gaji saya untuk dibelikan barang dan untuk menjadi modal awal. Itu tahun 2014. Dan kita waktu itu mulai dengan, kalau nggak salah, Bukalapak dulu. Di Bukalapak dulu. So itu sejarahnya dulu. Sejarahnya dulu ya. Ya. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk memulai memasarkan produk melalui media sosial? Jadi apa yang memotivasi, karena satu, toko kita itu berada di lokasi yang tidak terlalu strategis ya. Jadi kita bisa dibilang untuk penjualan secara offline atau pengunjung yang datang ke toko itu tidak bisa ditutup gitu ya. Makanya salah satu ikhtiar kita gitu kan untuk meningkatkan penjualan itu ya kita membuat akun di media sosial di Facebook gitu. Dan juga mungkin kan sekarang perkembangannya sudah seperti itu ya, semuanya penjualan sudah mengacu ke online gitu. Karena dengan online itu masyarakat sangat mudah lah mencari barang gitu kan. Tinggal mengetik apa barang yang diinginkan sudah muncul gitu. Jadi kita juga harus ikut berubah mengikuti perkembangan zaman agar kita bisa terus keep up lah gitu. Gitu ya. Bagus juga ya soal kreatif kita ini di sini. Kebetulan beliau juga kan udah dari merintis, dari mulai bekerja dulu awalnya, dan sekarang udah punya usaha biasa gitu. Apa sih Pak alasan utama Bapak untuk memutuskan pindah nih? Kan sebelumnya kan dari pernah di Facebook, terus Instagram, memutuskan untuk platform penjualan utama tuh di Shopee gitu atau Bukalapak gitu. Baik, jadi yang pertama itu tentu kita mengikuti keinginan konsumen. Nah, apa yang diinginkan konsumen? Yang jelas itu adalah keamanan dalam bertransaksi. Nah, gitu ya. Jadi sekarang, dari dulu sampai sekarang itu sering terjadi penipuan lah di media sosial itu. Jadi banyak sekali korbannya ketika bertransaksi, sudah melakukan pembayaran, ternyata barang tidak dikirim. Atau malah barang dikirim tapi barangnya berupa sesuatu yang ya tidak sesuai lah gitu ya. Ada yang mungkin pesan laptop dikirimnya batu bata. Pernah kejadian juga, pernah yang itu sering.
bahkan sampai dengan detik ini pun masih banyak terjadi penipuan di media sosial itu. Jadi karena Facebook itu khususnya untuk di Indonesia, mereka tidak bisa menyediakan rekening bersama. Kalau kita lihat kita baca-baca gitu kan, kalau di Amerika di sana seller-sellernya itu mereka disediakan dengan fasilitas itu rekening bersama, jadi aman. Tapi kalau untuk di Indonesia itu belum bisa gitu. Berarti kelemahan di Indonesia itu masih belum ada rekening bersama. Ya, walaupun dari masa ke masa itu Facebook itu mengalami peningkatan lah gitu kan. Dulu belum ada marketplace gitu kan, sekarang ada marketplace. Nah, setelah ada marketplace juga, sekarang ada juga Facebook Shop. Oh, ada apa? Ada. Jadi sebenarnya kayak seperti kalau kita lihat di marketplace gitu kan, ada Shopee, ada Bukalapak gitu kan, lapak orang terus itu barang harga udah foto-fotonya udah kayak jualan. Nah, seperti Facebook juga sudah ada seperti itu gitu. Nah, jadi yang utamanya adalah untuk kita mengikuti keinginan konsumen, makanya kita juga tidak beralih lah, kita jalan sih media sosial, kita jalan, marketplace juga kita jalan. Berarti kalau gitu Pak, pasti Bapak mengalami tantangan yang paling besar nih, tantangan paling besar yang Bapak hadapi waktu pas memulai transisi dari media sosial ke marketplace mungkin. Oke. Ada dengan perkembangan sekarang gitu kan, di mana perilaku itu berubah ya dari transaksi offline ke online, khususnya di marketplace. Muncul banyak seller-seller di situ di marketplace. Nah, masalahnya persaingan harga itu jadi ketat sekali gitu Pak. Iya. Jadi jadi semua seller itu kalau misalnya suka melakukan hal yang tidak sehat, yaitu banting-banting harga. Malah saya kenal itu beberapa seller itu mereka berpikiran nggak apa-apa lah, kita nggak ambil untung dulu, yang penting kita dapat dulu review, dapat dulu ulasan yang bagus gitu kan, nanti baru kita up lagi harganya gitu. Nah, jadi tantangan yang terbesar itu bagi saya itu adalah persaingan harga. Ketika misalnya pembeli mengetik misalnya kan tripod handphone tadi ya, akan muncul barang-barang yang sama gitu kan dari seller yang berbeda dengan harga di situ langsung bersaing tuh, bahkan cuma beda 1.000 perak. Tapi menurut Bapak nih, bagaimana memilih platform e-commerce yang menurut Bapak e-commerce tuh untuk bisnis paling tepat atau enggak sih Pak? Jadi menurut saya e-commerce itu bukan untuk dipilih Pak, tapi untuk kita langsung aja jual semua di situ. Walaupun ada beberapa hal yang memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing ya. Dari yang pertama, tentu kita harus lihat juga potongan administrasi sebagai seller, gitu kan. Kita kan jualan di apakah itu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, TikTok, ada potongan. Ada admin yang dibebankan kepada seller. Ya selain admin ada juga yang misalnya kalau sellernya itu ikut program gratis ongkir, ada lagi tambahannya gitu. Nah, untuk itu Pak, pasti kan Bapak punya ada beberapa strategi yang Bapak untuk gunakan di marketplace tersendiri, apalagi misalkan sekarang kan ada pada banting harga. Nah, strategi apa nih yang bikin menarik pelanggan di platform untuk bahwa orang-orang tuh supaya belanja ke toko Bapak? Untuk menarik pelanggan itu ada beberapa cara, yaitu salah satunya ada promosi ya. Nah, kalau di marketplace itu promosi itu kita bisa bagi dua lah. Jadi ada promosi yang berbayar, yang kita harus keluarin dana lebih. Ada promosi yang tidak berbayar. Ada itu juga. Ada. Promosi yang tidak berbayar itu apa? Misalnya, ya kita diskon gitu. Misalnya kita diskon barang satu. Atau yang kedua kita kasih bonus. Misalnya kalau ada orang beli barang A, kita kasih bonus barang B gitu. Berarti kayak bundling mungkin ya? Bundling ya, betul. Nah, ada juga promosi grosir. Misalnya kalau beli 10 dapat potongan 10%. Nah, itu tidak berbayar. Itu bebannya itu semua kita yang cover lah. Dari gitu kita tidak harus bayar untuk ke marketplace-nya. Nah, tapi ada juga yang berbayar gitu kan. Misalnya kita punya barang jagoan lah. Jadi di antara sekian ratus barang kita itu ada barang yang menurut kita penjualannya oke, terus marginnya gede. Nah, itu kita masukin sebagai daftarin sebagai iklan gitu.
Nah itu kita harus bayar. Oh, Jadi itu kita, harus. jadi Harus boncos dulu lah di situ mah, barang situ mah. kita bisa bilang boncos tuh kalau kita kurang hati-hati sih sebenarnya. Oh, Tapi gitu. kalau dengan perhitungan yang cermat itu enggak gitu. Jadi kita bisa daftarin misalnya ke salah satu marketplace itu, kita pengen barang ini kita diiklanin gitu kan. Nanti Iya. begitu konsumen mengetik misalnya tadi tripod HP atau apa, nanti barang kita yang muncul duluan di halaman pertama gitu kan. Nah itu berbayar. Bayar itu mah. Berbayar. Jadi itu promosi yang dari segi teorinya itu adalah promosi ya. Nah kalau dari segi pengalaman gitu kan, yang menurut saya adalah jualan itu kan ada hukum itu yang berlaku secara umum itu seperti prinsip 20-80 gitu. Jadi dari 100% barang kita itu sebenarnya hanya di bawah 20% yang memberikan keuntungan banyak buat kita gitu. Nah, saya melihat itu terjadi juga di retail. Nah, bahwasanya dalam banyak barang ini sebenarnya hanya sekian barang yang memberikan keuntungan banyak gitu kan. Nah, barang itu yang kita kuatin. Jadi jangan sampai barang itu habis stoknya. Strategi marketing seperti itu. Kalau barang itu habis stoknya kan otomatis tidak ada penjualan kan. Betul. Jadi begitu barang itu habis, kita harus langsung stok lah. Terus kita jagain stoknya supaya banyak, supaya selalu ketika konsumen mau beli itu selalu tersedia gitu. Nah itu mungkin dari segi pengalamannya dan teorinya. Tapi Pak, untuk selama ini Pak, apakah Bapak berjualan nih di marketplace tuh, apa sih keuntungan utama nih, keuntungan utama yang Bapak rasakan nih, yang berjualan di media sosial atau di marketplace tersendiri itu, keuntungan utamanya apa sih Pak? Keuntungan untuk berjualan di marketplace ya. Jadi ya yang pertama prosesnya cepat ya. Jadi proses cepat gitu. Dan kalau misalnya kita di toko misalnya atau di media sosial, itu kan pembeli suka nawar dulu, misalnya nawar barang gitu kan. Apa nego gitu kan. Ya, nego Netnya dulu. berapa gitu kan. Kita nggak jual net gitu kan misalnya. Jadi udah gitu udah bisa deal, oh yaudah deal, ternyata kabur gitu, nggak jadi Loss aja. gitu. Jadi apa ya, selonong boy lah gitu. Itu sering terjadi kalau kita jualan di media sosial gitu kan, atau di toko. Jadi ngobrolnya panjang tuh, ngabisin waktu lah gitu ya. Kurang ya, bukannya kita tidak mau melayani ya, tapi maksud kita kan kita ingin punya proses yang lebih efektif lah, baik itu untuk pembeli ataupun juga untuk kita gitu. Di media sosial itu karakternya gitu, nanya berapa om gitu kan, segini, udah kabur gitu kan, nggak jelas gitu mau angkanya. Atau berapa om, segini, nawar deh segini, ya udah boleh, nggak jadi, nggak tahu kemana, kabur lagi gitu. Tapi kalau di marketplace kan proses-proses seperti itu nggak ada gitu. Jadi proses lebih efektif lah gitu. Pembeli sudah melihat ini barangnya, ini fotonya, ini videonya, deskripsinya baca sendiri. Kalau mau check out, kalau nggak ya udah gitu. Dan juga ada yang kedua gitu kan, ya mungkin kita bisa hemat di biaya misalnya penyewaan toko gitu kan. Sekarang kan banyak ya yang nggak punya toko tapi bisa online gitu. Oh iya, benar. Ya nggak usah Berarti bayar sewa bangunan. nggak usah ya. kontrak gitu kan, nggak usah ngedisplay. Ini kan Di rumah juga bisa ya Pak ya? Iya, bahkan di rumah tanpa toko gitu. Oh iya, betul. Tanpa tutup aja, nggak ada tokonya gitu kan. Cuman dia bisa untuk iklanin barang dia di marketplace, e-commerce ya. E-commerce ya. Pak, untuk ini Pak, apa barangkali ini Pak ada saran nih buat pelaku usaha kecil nih, UMKM di sana di luar lain yang ingin mengembangkan apakah saran Bapak nih untuk usaha kecil ada saran nggak untuk pelaku usaha yang lain? Oke, jadi gini ya, dari setelah kita ngobrol panjang gitu kan, kita bisa ambil beberapa hal bahwa perkembangan saat ini seller itu bermunculan banyak gitu dan berkumpul di satu tempat gitu kan, dan mereka bersaing satu sama lain. Nah, saran saya adalah hindari persaingan itu gitu. Salah satunya itu. Nah, dengan cara apa? Hindari menjual barang itu yang sifatnya retail gitu ya. Misalnya kita ngambil barang dari orang, kita jual lagi di posting, karena orang lain juga jual yang sama. Artinya apa? Banting-banting harga dan nanti marginnya udah nggak sehat gitu. Bagaimana juga menghindari persaingan itu adalah sehingga apa yang harus kita jual kan gitu ya. Iya, iya. Yang harus kita jual itu barang yang beda, unik, dan ada nilai tambahnya. Nah, misalnya gini, jadi misalnya satu kategori di saya lah, misalnya tas gitar ya. Iya. Di marketplace itu banyak tas gitar yang modelnya sama gitu kan, bahannya sama gitu, harganya murah banget.
12.000 misalnya. Nah, 20.000. kenapa bisa gitu Pak? Bisa sampai harganya ngebanting dari bawah atau dari Karena mereka penjahit langsung. Oh. Jadi dia bisa jual dengan harga yang inilah. Lebih murah. Nah makanya kenapa? Nah kita jangan jual barang-barang itu gitu. Ayo jangan sampai kita ngambil ke toko orang, terus kita jual barang itu di marketplace nggak akan laku gitu. Karena bandarnya ikut main di situ gitu kan. Nah itu jadi masalah. Sehingga harus kita jual itu barang yang beda, unik dan nilai tambah itu maksudnya apa gitu. Satu, misalnya kita desain tas gitar kita sendiri dari mulai warna, terus fiturnya apa aja. Kita pakai merek sendiri supaya apa? Supaya ketika kita jual di marketplace itu nggak ada orang lain yang jual merek yang sama, kita doang. Nah kita buat foto yang bagus, video yang bagus gitu kan. Dengan kita menjual barang yang tadi ya, yang beda gitu kan, terus menambah added value-nya ada, kita tuh bisa naikin cuan tuh agak besar lah, bisa 100% malah Mas. Oh di situ. Bisa 100%, misalnya kita modalnya 75.000, kita bisa jual 150.000. Oh. Tapi kalau kita ngambil barang orang 75.000 mungkin kita cuma jual 80.000 gitu kan, 85.000 gitu. Iya. Nah itu jadi saran saya untuk teman-teman yang ini juallah barang yang beda gitu kan, unik, menambah added value dan tentunya diterima masyarakat gitu. Kalau itu kita akan terhindar dari persaingan harga yang sudah tidak sehat lah gitu. Nah gitu teman-teman, wawancara kita pada hari ini yang mudah-mudahan kita udah langsung wawancara ini bersama kita, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua, banyak pelajaran buat kita semua yang di sana, yang UMKM kecil yang ibarat mau usaha di marketplace atau di media sosial. Ada trik dan tips untuk saran dari Pak Bayu ini yang selaku owner kita. Cukup sekian teman-teman, terima kasih menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more.